Baiklah, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan juga bakat khusus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan intelek terlebih dahulu. Menurut English and English dalam bukunya yaitu A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain yang pertama, kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, yang kedua, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan juga memahami. Yang ketiga, kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir atau membandingkan dengan intelligence intelect. Nah, menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti yang pertama, kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berbeda dari kemauan dan perasaan. Yang kedua, kecakapan mental yang besar, sangat intelligence, dan yang terakhir yaitu pikiran atau intelijensi. Istilah intelijensi telah banyak digunakan, terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun, secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang intelijensi, seperti yang telah dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1991, ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. Yang pertama, intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Yang ketiga, intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Yang keempat, William Stern mengemukakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyelesaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Yang kelima, Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam batas-batas tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan intelijensi intelek atau intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Nah, banyak definisi tentang intelijensi. Namun, makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan juga bertindak. Nah, kemampuan berpikir atau intelijensi diukur dengan tes tingkat intelijensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Nah, tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan mental atau mental age yang disingkat dengan MA dan umur kalender atau chronological age atau disingkat CA atau CA. Nah, pengukuran tingkat intelijensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, yaitu seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, dengan sebutan Intelligence Quotient, yang disingkat IQ, yang artinya perbandingan kecerdasan. Adapun rumus perhitungan yang diajukan yaitu IQ sama dengan MA per CA dikali 100. Saya Aida Diarana akan menjelaskan materi PPD. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal, meliputi hitungan, kata-kata, gambar-gambar, maupun semacamnya, dan menghitung berapa banyaknya pertanyaan yang dapat dijawabnya dengan benar. Nah, kemudian membandingkannya dengan sebuah daftar yang dibuat berdasarkan penelitian yang terpercaya. Nah, dengan cara itu didapatkan nilai IQ orang yang bersangkutan.
Nah, jadi menurut Alfred Binet, inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kemudian kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku loh. Jadi seseorang yang berkemampuan berpikirnya tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Kenapa? Karena hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri. Nah, sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikirnya kurang, jadi ia akan bersikap lamban dalam bertindak. Perkembangan inteligensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan inteligensi individu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya. Pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok masyarakat yang lebih luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali saat bayi lahir dengan cara yang amat sederhana. Sepanjang kehidupannya, pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunya atau egosentrik dan hampir keseluruhan perilaku berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi itu tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Sisa waktu hidupnya digunakan untuk tidur. Pada tahun kedua, anak sudah belajar kata tidak dan mudah mulai belajar menolak lingkungan. Seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau pergi, dan semacamnya. Anak telah mulai mereaksi lingkungan secara aktif. Ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain. Perilaku emosionalnya telah mulai dikembangkan dan lebih berperan. Perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain segera menjadi semakin luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain sebaya, dan teman-teman sekolahnya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok atau masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagai pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya terutama lawan jenis menjadi semakin penting. Saya Najwa Amalia akan melanjutkan materi sebelumnya.
Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah mulai dirasakan sejak anak berumur 6 bulan. Di saat anak itu telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Dapat dimengerti juga bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas yang disadari sebagai kebutuhan yang sederhana. Yang selanjutnya ada perkembangan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seseorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bayi, tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang, serta mulai mampu mengenali lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain atau meniru dan mengulang. Hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Bayi bersuara dan ibunya hanya tersenyum dan mengulang atau menirukan dengan memperjelas arti suara itu dari menjadi maem. Bayi belajar menambah kata-kata dengan meniru bunyi-bunyi yang didengarnya. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan pengasahan alat berkomunikasi, baik itu alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat dipahami dan memahami orang lain. Memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lainnya yaitu usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Materi selanjutnya yaitu D, bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Bakat khusus disebut juga talent. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan di bidang tertentu, misalnya bakat menggambar, sebagaimana telah dikemukakan oleh Webster. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasarkan atas bidang atau bakat itu berfungsi, seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, bakat musik, bakat guru, bakat dokter, dan juga bakat sebagainya. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi, diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Bagaimana kita dapat mengenal dan mengidentifikasi para remaja yang mempunyai bakat khusus? Bagaimana karakteristik atau ciri-ciri mereka? Alat-alat apa yang dapat digunakan untuk mengetahui bakat-bakat khusus mereka? Semua informasi ini diperlukan sebelum dilakukan upaya pengembangan bakat-bakat khusus remaja. Sampai sekarang, boleh dikatakan belum ada tes bakat yang cukup luas di daerah pemakaiannya. Seperti misalnya tes intelijensi sebagai tes bakat yang sudah ada misalnya FACT yang disusun oleh Flanagan dan DAT yang disusun oleh Binet dan M-Test
yang disusun oleh Luning Park masih sangat terbatas daerah berlakunya. Hal ini disebabkan tes bakat sangat terkuat kepada konteks kebudayaan di mana tes itu disusun, sedangkan macam-macam bakat juga terkait kepada konteks kebudayaan di mana klasifikasi bakat itu dibuat. Walaupun demikian, kita bisa mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan anak. Untuk itu, sangat diharapkan dari orang tua untuk selalu memperhatikan ciri-ciri dan keadaan anak mereka. Sekolah dapat mengirim daftar ciri-ciri perilaku kepada orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan yang sesuai bagi anaknya. Sebagai contoh, orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir berikut hobi dan minat anak yang khusus ini. Yang pertama itu ada jenis buku yang disenangi, yang kedua masalah dan kebutuhan khusus, yang ketiga itu unggul yang pernah dicapai, pengalaman-pengalaman khusus, yang keempat ada kegiatan kelompok yang disenangi, yang kelima kegiatan mandiri yang disenangi, sikap anak terhadap sekolah atau guru, cita-cita untuk masa depan, dan bakat juga merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seseorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Ada individu yang memiliki bakat khusus seperti melukis, olahraga, seni, musik, seni suara, seni tari, dan sebagainya. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan, yaitu prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Pemupukan bakat, terutama bakat khususnya, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif.